Oke, saya rasa sudah terkumpul semua dan waktu sudah menunjukkan pukul 19.30, Bapak Ibu. Jadi mari kita mulai ngobras pada malam hari ini ya, dengan tema kenali bakat dan minat orang tua dan anak. Ya, pembicaranya itu nama saya Pramana Sulaksana Wirawan. Saya merupakan seorang psikolog dari Griffith University di Brisbane, Australia. Saya lulusan dari sana. Lalu pendamping saya ada Dr. Ali Senjaya. Dr. Ali juga sudah hadir ya pada malam hari ini. Halo dok. Terus moderatornya Pak Heri ya untuk malam hari ini ada Pak Heri. Cuma Pak Heri lagi berhalangan hadir pada malam hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai bakat dan minat ya. Jadi kenali bakat dan minat seseorang anak itu seperti apa, Bapak dan Ibu. Oke, next. Ya, di dalam sukses itu kita harus mempunyai kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh goal ya Bapak dan Ibu. Pertama itu ditentukan oleh goal, tujuannya. Tujuan dalam kalau kita mengerjakan sesuatu tujuannya itu apa. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat di sini. Kalau misalnya goalnya itu apa, tujuannya dulu, harus punya tujuan dulu. Tujuannya itu apa gitu. Ya. Lalu selanjutnya itu belief. Apa yang kita percayai. Apa yang terjadi di masa lalu itu merupakan belief dari kita sendiri, belief dari apa yang kita percayai, belief dari apa yang membentuk kita pada saat ini, gitu. Lalu selanjutnya dari kesuksesan kita juga punya mindset ya Bapak dan Ibu ya, mindset, adanya mindset ya. Jadi mindset cara memandang dunia, cara kita berpikir positif gimana, itu it's all about mindset. Nah, terus selanjutnya yang nggak kalah penting itu adalah talent, ya, talenta, bakat. Seseorang bisa bekerja secara enjoy, secara nyaman. Seseorang bisa bekerja secara dia menyukai pekerjaannya, dia mencintai pekerjaannya itu karena ada talent, ya, Bapak dan Ibu. Ya, karena adanya talent. Oke, next. Lalu yang terakhir adalah action. Ya, jadi setelah mengetahui tujuannya, terus mempunyai belief yang benar, lalu mempunyai juga mindset yang baik, mindset yang positif, dan mengetahui talentanya apa, sehingga kalau seperti orang berjalan itu yang satu memilih jalan desa gitu, jalan yang kecil, jalanan yang hancur misalnya. Tapi yang satu lagi memilih jalan tol. Tentu aja kita memilih jalan tol, maka itu diperlukan adanya talent. Ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke. Kita masuk ke definisi talenta dan interest atau bakat dan minat. Talenta merupakan suatu bakat yang dimiliki atau kebolehan yang dipunyai dan menjadi sebuah nilai lebih bagi setiap orang. Jadi talenta itu apa? Talenta itu bakat pada dasarnya. Talenta itu bakat yang dimiliki setiap orang atau nilai lebih yang dimiliki setiap orang. Nah, lalu kita lihat ya, kalau bakat itu apa? Bakat. Menurut pakar SC Utami Munandar, ahli bahasa, dia bilang bahwa bakat itu merupakan sebuah kemampuan bawaan. Nah, ini yang paling penting. Sebuah kemampuan bawaan dari seseorang yang mana sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan. Jadi, kemampuan bawaan, tapi itu potensinya masih harus dikembangkan ya. Dan dilatih agar mencapai impian yang diinginkan atau yang diwujudkan. Ya, sampai sini cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Lalu menurut Sadirman tahun 2016 itu dia bilang bahwa minat itu artinya apa? Minat itu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau situasi sementara ya.
Ini situasi sementara. Nah, sementara ini di garis bawah nih, sementara nih, yang menghubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan sendiri. Jadi prinsipnya kalau bakat itu bawaan, ya, itu kemampuan bawaan. Datangnya dari mana itu masih dipertanyakan sampai sekarang. Bisa dari pola asuh, bisa dari background keluarga, bisa dari sosial ekonomi status. Jadi macam-macam ya, Bapak dan Ibu. Bisa dari teman, bisa dari keluarga gitu. Nah, tapi kalau minat itu biasanya datangnya secara dari orang lain ya, Bapak Ibu ya. Jadi dari orang lain, Bapak Ibu. Jadi kalau minat, misalnya seseorang minatnya masak misalnya. Kalau berminat masak berarti mungkin dia sering lihat ibunya sering masak sehingga dia berminat dalam bidang masak. Tapi apakah dia berbakat? Belum tentu. Gitu. Ya. Sampai sini jelas ya. Kalau jelas, ketik jelas di kolom chat Bapak Ibu. Silakan ketik jelas di kolom chat. Jadi bisa saya lanjutkan. Kalau ada pertanyaan nanti di akhir ya Bapak Ibu ya. Di akhir ya, saya mohon di akhir ya. Gitu. Jelas Bapak Ibu pengertiannya? Ketik di kolom chat jelas. Biar bisa saya lanjutkan. Belum ada yang ketik ini. Jelas ya. Oke. Sip. Jadi pengertian bakat dan minat sudah cukup jelas ya. Oke. Baik. Next. Nah, sebelum saya masuk ke bakat dan minat, kita lihat dari kata-kata Albert Einstein. Albert Einstein berkata bahwa everybody is genius, but if you judge a fish by its ability to climb, it will live its a whole life believing that it is stupid. Ya, aku ulang ya. Jadi setiap orang itu jenius pada dasarnya. Setiap orang itu jenius pada dasarnya. Namun kalau kita suruh misalnya suruh seekor ikan ya untuk memanjat pohon ya itu adalah suatu kepercayaan yang bodoh gitu ya. Kayak gitu ya. Itu kepercayaan yang bodoh. Jadi pada dasarnya Albert Einstein di sini bilang bahwa setiap orang itu mempunyai bakat dan minat masing-masing. Seperti itu. Jadi intinya ability, skill-nya itu harus sesuai dengan tempat yang ada pada dia sekarang, pekerjaan yang ada pada dia sekarang. Seperti itu, ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menemukan minat dan bakat seseorang? Bagaimana caranya? Nah, jawabannya itu adalah dengan ya ada satu tes namanya talent mapping, ya. Jadi di minggu kemarin juga udah sempat dibahas mengenai tes talent mapping. Hari ini saya akan bahas lebih lanjut mengenai tes talent mapping, namun masih surface-nya banget nih, belum terlalu mendalam Bapak dan Ibu. Jadi masih sekitar apa namanya pada dasarnya gitu. Jadi masih dasarnya gitu. Oke. Nah, talent mapping ini ada bukunya. Ini diambil dari Aba Ramayroyani, foundernya ya. Dia bekerja di sebuah perusahaan internasional bertahun-tahun, lalu dia human resource, lalu dia membuat sebuah alat tes ini. Aba Ramayroyani orang Indonesia. Dia membuat tes ini dan tes ini udah go internasional sekarang. Dan tes talent mapping ini sendiri merupakan adaptasi dari tes Gallup ya, tes di human resource yang terkenal. Oke. Tes talent mapping. Nah, sekarang kita bahas mengenai tes talent mapping. Tes talent mapping itu seperti apa ya, Bapak dan Ibu? Nah, sekarang coba saya mau share screen. Sebentar, saya siapkan dulu. Sebentar, Bapak dan Ibu, saya siapkan dulu. Next. Ya.
Oke, sudah terlihat ya. Oke, nah jika Bapak dan Ibu nanti mengikuti tes style mapping, hasilnya akan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi ini hasil tes style mapping seseorang, lalu ini namanya di bawahnya, lalu ini ada pendahuluan, terus bakat itu apa, minat itu apa, personality itu apa gitu ya. Nanti ini definisi-definisinya akan diberikan di halaman-halaman awal. Lalu yang paling penting kita akan, ini hasil assessment, ini yang paling penting. Hasil assessment ini yang kita paling penting sama halaman 17 ini. Ya. Jadi mulai dari halaman 12 sampai 17 ini adalah hasil assessment yang paling penting. Selanjutnya, itu dalam tes style mapping ini, Bapak dan Ibu nanti akan diberikan juga mengenai tema bakat ya. Jadi ini di sini kelihatan semua tipologinya seperti apa, terus nanti bakat dominannya apa, nanti dijelaskan bakat-bakatnya itu apa aja. Seperti itu. Oke? Ya. Jadi kita langsung lompat ke halaman 13 ya, Bapak dan Ibu. Kita harus lompat ke halaman 13. 17 dulu. Bentar. Oke, kebanyakan. Nah, ini di halaman 15 ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di kotak di sini, kotak yang di dalam itu adalah bakat. Bakat. Ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu mengikuti tes style mapping, akan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi kotak yang di dalam itu bakat. Sedangkan kotak yang di luar itu minat. Oke? Ya. Nah, lalu ini ada berbagai macam warna. Ya. Warna merah itu artinya potensi kekuatannya dominan, sangat ada. Dia misalnya bakatnya merah. Misalnya di sini, bakatnya di evaluating, mengevaluasi, dia di merah, gitu kan. Inspecting dia merah di sini, seperti itu. Jadi dia orang ini, Andika ini, dia sangat kekuatan potensinya sangat dominan, seperti itu. Potensinya sangat dominan itu ada di auditing sama di analyzing tadi ya, bookkeeping, analyzing gitu. Terus yang kuning ini kekuatan itu sedang, ya. Lalu yang putih itu netral, biasa-biasa aja, netral. Lalu yang abu-abu ini kurang, ya, lemah. Kalau yang hitam itu sangat lemah sekali. Yang hitam itu sangat lemah sekali. Oke? Sampai sini jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, saya akan jelaskan mengenai cara bacanya, saya jelaskan sekilas saja, karena nanti ini akan dibahas di part 2 di minggu depan. Jadi, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ya. Intinya, di sini ada otak kiri, otak kanan. Nah, kalau GI itu general ID ya, Bapak Ibu. GI ini general ID. Ini TE itu technical skill. Ya, makanya lambangnya matahari. Terus ini servicing lambangnya itu servicing lambangnya pelayan ya. Jadi ini misalnya tapi servicing di sini banyak yang dimaksud, misalnya terapi, terus spiritualizing, counseling. Nah, psikologi sama dokter itu servicingnya di sini harus tinggi ya. Minimal bakatnya merah, ininya putih nih. Atau bakatnya merah, ininya merah, itu lebih bagus lagi, seperti itu. Kayak gitu ya. Ini headman. Lalu headman itu pemimpin ya, berjiwa kepemimpinan. N itu networking. Terus ini T ini thinking. Nah, ini thinking termasuk dalam treasury ya, treasury. Jadi orang-orang yang bekerja di bidang keuangan gitu ya. Nah, ini treasury-nya harus kuat nih. Nah, terus yang R itu reasoning ya, R&D, kerjanya di bidang research and development. Nah, ini banyak kan kerjanya di sini. Dan di sini. Lalu yang E itu elementary. Elementary itu lebih ke arah menulis ya, lebih ke arah menulis, misalnya jurnalistik dan lain-lain seperti itu. Oke. Nah, ini nanti saya bahas nanti di pertemuan yang kedua. Lebih detailnya di pertemuan yang kedua. Nah, sekarang kita lihat dulu
mengenai tes talent mapping ini. Tes talent mapping ini juga bisa membaca kepribadian Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ya. Misalnya orang ini sifatnya itu seperti apa. Nah, kita tadi kuncinya itu sama. Kalau merah itu sangat kuat, kuning itu sedang, putih itu netral, abu-abu itu tidak ada bakatnya, tidak lemah gitu ya. Nah, lalu sangat lemah. Kalau hitam itu sangat lemah. Nah, sekarang saya akan bahas mengenai orang ini, Andika ini. Nah ya, Andika, ini orangnya sangat strategik ya. Jadi dia kalau bekerja di bidang misalnya orang di bidang marketing misalnya, nah dia cocok nih kayak gitu. Dan dia orangnya analytical gitu ya, menganalisa pasar gitu. Jadi orang ini bisa bekerja di bidang marketing seperti itu. Lalu dilihat dari sifatnya gimana? Dia orangnya disiplin, konsisten, dan fokus terhadap satu tujuan, satu tujuan dalam hidup dia fokus. Fokusnya tuh bagus, dia konsisten dan disiplin. Lalu orangnya dia suka merintah gitu ya, dan komunikasinya pun lancar gitu. Jadi kalau dia mengkomunikasikan suatu masalah dengan bawahannya, dia bisa mengkomunikasikan itu dengan lancar seperti itu. Lalu dia suka merintah, jadi komen itu sesuatu yang bagus juga. Jadi intinya dia bisa mendelegasikan ya tugas masing-masing orang didelegasikan. Kamu harus jadi ini, harus jadi ini, harus jadi ini, seperti itu. Ya, oke. Terus kita lihat yang hitamnya nih. Nah, tapi orang ini kelemahannya dia itu sulit untuk beradaptasi dengan sekitar. Lalu empatinya itu kurang, dia sulit untuk merasakan kejadian yang baik dalam bukan merasakan kalau orang lain lagi susah dia sulit untuk merasakan gitu karena empatinya itu kurang gitu. Terus dia juga relatornya kurang. Relator itu dalam artian, saya buka catatan saya dulu sebentar. Nah, kalau relator itu dia artinya teman itu segalanya. Nah, dia itu orangnya lebih individualistik ya. Jadi lebih introvert, lebih individualistik gitu. Nah, terus ini dari baca hasil tes talent mapping juga terlihat bahwa dia orangnya kurang intelek. Jadi bukannya hatinya kurang pintar, tapi dia tidak suka untuk berbicara kalau ketemu teman, dia nggak suka berbicara hal-hal yang berbau sains gitu misalnya, atau yang terlalu berat gitu. Nah itu orang-orang yang intelek seperti itu. Terus Bapak Ibu bisa lihat di sini juga, orang ini dia juga WOO itu dia rendah. WOO artinya apa? WOO artinya orang ini kelemahannya dia kalau kumpul di misalnya satu pesta gitu ya, atau di satu gathering gitu, dia tidak mau menonjol seperti itu. Dia tidak mau hello kanan kiri sini sana gitu, dia nggak mau gitu seperti itu. Oke, cukup jelas ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung ketik di kolom chat ya. Oke, satu dulu. Nanti yang lainnya bisa saya jelaskan juga. Kita balik lagi ke slide. Nah, lalu tadi saya sudah bahas mengenai tes talent mapping itu seperti apa. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya mendapat tes talent mapping nanti secara online, itu nanti akan mendapatkan elektronik hasil ya, elektronik e-results ya, seperti yang tadi. Jadi akan mendapat semacam satu buku. Jadi kalau Bapak dan Ibu kalau tesnya offline, nah itu bisa mendapatkan bukunya itu seperti ini. Aku akan kasih tunjuk. Bukunya itu seperti ini Bapak Ibu. Ya, terlihat ya. Ya, jadi kalau akan mendapatkan buku seperti ini, tapi kalau tesnya online itu dapatnya soft copy aja seperti yang tadi. Oke. Terus, nah prosedur pengisian tes talent mapping.
Tes talent mapping itu bisa dilakukan pada orang umur di atas 16 tahun. 16 tahun 0 bulan. Ya, hanya bisa dilakukan pada orang di atas 16 tahun 0 bulan. Lalu talent mapping itu berjumlah 170 pertanyaan, talent mappingnya sendiri. Lalu ada juga 114 pertanyaan personal strength statement. Jadi total pertanyaannya dua-duanya harus dijawab, dan itu Likert scale. Likert scale artinya nanti ada minus 2 artinya nggak suka sama sekali, minus 1, terus kosong itu netral, terus 1, 2 gitu, seperti itu. Nah, Likert untuk talent mapping berarti ini jumlah pertanyaannya ada 284 ya. 284 pertanyaan. Nah, di dalam 284 pertanyaan ini, nanti Bapak dan Ibu harus mengisi kurang lebih waktunya 1,5 jam sampai 1 jam sampai 1,5 jam. Seperti itu. Maksimal 1,5 jam udah harus selesai. Seperti itu. Jadi berlaku kurang lebih selama 4 tahun. Oke? Nah, fungsi dan manfaat tes talent mapping. Sekarang kan kita ngomongin nih, tes talent mapping itu apa? Tadi udah dibahas ya, bisa baca kepribadian apa semua. Jadi nanti kita lihat fungsinya itu apa. Pertama, tes talent mapping itu mengetahui bakat dan minat, jelas ya. Jadi bakatnya apa, minatnya apa, itu jelas terbesit di dalam tes talent mapping ini. Ya, secara gamblang terbesit di dalam tes talent mapping ini. Lalu yang kedua, mengetahui kepribadian positif. Kepribadiannya itu positif loh. Jadi maksudnya apa yang disukai atau yang nggak disukai sama orang itu, dia jadi tahu, oh jadi saya tuh orangnya begini ya, saya sukanya begini, saya nggak sukanya begini, saya sukanya kalau diapain, nggak sukanya kalau diapain. Itu seperti itu. Lalu yang kedua, itu mengetahui pekerjaan atau jurusan yang cocok. Sangat jelas sekali, karena di tes talent mapping ini banyak jenis-jenis pekerjaan yang cocok untuk Bapak dan Ibu sekalian. Atau misalnya kalau Bapak dan Ibu misalnya ada pekerjaan misalnya jadi akuntan gitu ya. Tapi apakah ada bakat di akuntan? Itu belum tentu gitu. Jadi sehingga nanti kalau udah di tes talent mapping ini Bapak dan Ibu bisa mengetahui bahwa bakatnya itu di mana. Barangkali ada di akuntan ada bakat, tapi di caretaker, caregiver juga ada bakat, sehingga mungkin bisa nanti ke depannya gimana, buka rumah sakit misalnya seperti itu. Ya. Lalu mengetahui arah dan tujuan hidup seseorang. Ini untuk pensioner juga dan untuk semua yang melakukan tes talent mapping. Karena bagi beberapa orang yang melakukan tes pensioner itu, mereka kan kalau udah pensiun, mereka uang pensiunnya bingung ditaruh mana gitu ya. Jadi di kantor saya pernah melakukan satu tes itu di BNI ya. Jadi itu pensiunan Bank BNI, mereka bingung uang pensiunnya itu dikemanain. Jadi dilakukan tes talent mapping sehingga mereka tahu kira-kira nanti kalau saya mau investasi, saya itu investasi di bidang apa. Seperti itu. Ya. Nah, tes talent mapping itu juga ada kelemahannya Bapak dan Ibu. Pertama, tes talent mapping itu tidak mengukur IQ. IQ-nya tidak diukur. Lalu jadi kepintaran seseorang, kecerdasan seseorang itu tidak diukur. Lalu selanjutnya itu tidak mengukur skills atau keterampilan, ya. Misalnya bakatnya itu kelihatan udah di treasury, misalnya bakat itu di keuangan, tapi apakah dia cerdas dalam melakukan skill keuangan? Maksudnya apakah dia terampil dalam sebagai kasir misalnya? Apakah dia terampil sebagai auditor? Itu belum tentu, karena ya di sini tidak mengukur skill ya, tapi terlihat dia ada punya bakat di situ, sehingga kalau dia bekerja dia menjadi lebih mudah untuk mengerti, lebih mudah untuk belajar di bagian itu. Oke, jelas? Yang selanjutnya, tidak membaca gejala klinis pada kepribadian. Misalnya ada orang yang depresi, ada orang yang anxiety, ada orang yang stres, itu nggak dibaca ya, tidak dilihat gejala klinisnya pada gejala-gejala klinisnya itu tidak terlihat di tes talent mapping ini. Oke? Ya, demikian presentasi dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk perhatiannya. Jika ada yang mau bertanya, boleh bertanya. Oke, dari saya gini Bapak dan Ibu.
kegunaan tes telemapping ini sangat luas sekali ya Bapak dan Ibu ya. Jadi bisa untuk pemilihan jurusan, bisa juga untuk pekerjaan gitu ya. Jadi saya akan jelaskan beberapa kasus yang saya tangani dengan menggunakan tes telemapping. Jadi ada satu kasus, dia itu kuliah di Erlangga, bapak ibunya dokter, dan dia juga mengambil jurusan kedokteran. Dia udah selesai kuliahnya, itu tinggal koas. Tapi waktu koas dia nggak mau, dia nggak mau ikut koas. Terus papa mamanya mendadak pass away lagi kan, pass away. Jadi papa mamanya mendadak meninggal. Jadi dia grieving dan dia nggak mau ikut koas. Tapi penyebabnya ternyata setelah dipelajari, setelah dites telemapping, itu dia bukan karena grieving, tapi karena dia memang tidak ada bakat di kedokteran. Seperti itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu, aku ini lagi ya, share lagi. Jadi intinya dia tidak ada bakat. Nah di sini di servicingnya dia itu sangat hitam sekali gitu. Servicingnya sangat hitam sekali. Nah sedangkan anak itu juga mau bekerja di bidang desain. Gitu ya, anak itu mau bekerja di bidang desain, dia akhirnya mau switch dari dokter ke desain, ya bayangkan ya, dari dokter ke desain. Akhirnya akhirnya kita nyaranin dia, ya kamu bisa kerja di desain. Dia ambil keputusan, dia pindah dari kedokteran, dia pindah switch ke desain. Lalu di kedokteran Erlangganya dia postpone dulu. Lalu di desain, dia yang harusnya lulus 3,5 tahun, dia kuliah dari Erlangga kedokteran, dia kuliah di desain di Australia, yang harusnya lulus 3,5 tahun, dia 2 tahun dia udah selesai, gitu. Lalu dia lanjutin lagi ke Erlangga bagian kedokteran. Sekarang dia jadi dokter kecantikan, ya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi dari saya banyak sekali kasus-kasus yang dimana sebenarnya pekerjaannya harusnya itu, tapi ternyata nggak sesuai bakat dan minatnya gitu. Sehingga kalau dia mengerjakan sesuatu yang sesuai bakat dan minatnya, dia akan menjadi lebih happy, lebih senang, lebih enjoy gitu dalam mengerjakan pekerjaan sesuai bakat dan minatnya, seperti itu. Nah, terus ada juga kasus begini. Waktu dites itu dia mau menjadi pramugara. Waktu dites itu dia mau menjadi pilot, ya. Jadi dia lulusan S1 fisika, dia mau menjadi pilot. Waktu dia mau dites menjadi pilot, TE-nya, technical skill-nya itu sangat jelek sekali dia. Itu hitam. Jadi kalau dipaksain jadi pilot itu kan bahaya ya, Bapak dan Ibu ya. Bahaya. Karena technical skill-nya dia sangat jelek sekali gitu. Lalu akhirnya kita bilang kamu nggak cocok jadi pilot. Pada saat itu juga dia banting hasil tesnya di depan kita, dia keluar dari ruangan. Terus kita bilang, kamu kalau misalnya mau tetap terbang, tetap bekerja di maskapai, kamu bisa, tapi jadi pramugara. 2 tahun kemudian, ada nenek-nenek sama ibu-ibu gitu datang ke rumah. Bukan ke rumah, ke kantor, sorry. Datang ke kantor kami. Terus dia bilang, makasih ya, makasih eksistensi gitu, karena kami sudah anak saya sudah bekerja menjadi pramugara saat ini. Ini kejadian nyata nih, jadi pramugara saat ini dan karirnya terus menanjak. Dia akhirnya tidak memilih menjadi pilot. Oke, seperti itu. Ya. Jadi kasusnya banyak banget, kasus-kasus di mana yang ternyata penempatannya juga berbeda. Jadi misalnya ada orang yang dia bekerja menjadi dia accounting gitu ya. Dia accounting tapi dia bekerjanya dia menjadi auditor, padahal auditingnya di sini hitam sama hitam gitu. Dan dia stres berat seperti itu. Sehingga dia akan alangkah baiknya dia dipindahin ke bagian apa? Misalnya ke bagian misalnya inspecting atau investigasi gitu, misalnya kayak bikin finance atau gimana, ke bagian finance misalnya forecast atau gimana gitu. Jadi
Jadi macam-macam ya Bapak dan Ibu, kasusnya seperti itu. Oke? Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Dari Dokter Ali, ada yang mau ditambahkan, Dok? Ya, jadi kayak sharing Dokter Mariska ya. Jadi kalau Dokter Mariska kemarin juga udah pernah dites hasil tes talent mapping-nya. Jadi kalau Dokter Mariska dites, ini di planting, dia hitam. Bapak dan Ibu, planting. Jadi kalau menanam itu dia mungkin nggak ada kesabaran, mungkin tangannya bukan tangan dingin lah ibaratnya gitu. Jadi plantingnya hitam. Gitu. Jadi nggak bisa untuk bercocok tanam, nggak bisa untuk di bidang pertanian seperti itu. Dia 16 tahun ke atas Pak Didi. Tes ini untuk 16 tahun ke atas ya. Jadi 16 tahun ke atas dan nggak ada maksimalnya. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang tertarik itu juga bisa untuk melakukan tes ini gitu untuk mengetahui pekerjaan apa atau bagian-bagian pekerjaan apa yang cocok buat Bapak dan Ibu dan bakatnya seperti apa, minatnya seperti apa nanti akan kelihatan semua. Gimana? Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada saya mau cerita. Untuk anak usia SD ABK harus usia 16 tahun, betul, harus 16 tahun ke atas dulu ya, gitu. Dan harus dia bisa menginterpretasikan pertanyaannya, seperti itu sih. Itu yang paling penting, dia harus bisa menginterpretasikan pertanyaannya. Oke, boleh sharing, Dokter Ali. Ya, ini yang minggu lalu ya, saya dapat pelajarannya. Lalu Mas Pram bilang mau dibagi ke Bapak Ibu, ya bolehlah, silakan ya. Tapi Bapak Ibu jangan salah, ya jangan salah maksudnya begini. Informasi ini sebetulnya informasinya ini untuk kita, informasi. Tetapi penggunaannya belum tentu untuk anak yang katanya ABK. Oleh sebab tadi Mas Pram bilang, anak itu harus bisa mengerti pertanyaannya, interpretasi pertanyaannya. Selama anak tidak mengerti, ya tidak bisa menjawab. Nah, lalu apa gunanya dong dibahas di sini? Ya kan kita inginnya anak kita progres. Betul Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin lupa kalau Bapak Ibu juga punya anak yang lain. itu yang jadi masalah ya. Anak yang lain kan juga harus diperhatikan ya. Lalu yang saya juga kemarin dengar dari gurunya ya yang ngajar ya. Kebetulan gurunya itu bapaknya Pram ya, Pak Herman. Ya, jadi yang ngajarin langsung bapaknya, jadi saya dengerin. Ternyata ini juga dilakukan di orang tua ya. Lalu saya coba introspeksi diri saya ya. Kenapa kok saya seperti ini, ceritanya kok seperti ini gitu ya. Perjalanan hidup saya seperti ini. Dari kecil itu saya nggak punya cita-cita yang jelas Bapak Ibu. Nggak tahu ya apa maunya saya tidak ngerti ya. Hanya waktu kelas 5 SD saya tertarik ingin menjadi dokter ya. Itu pun spesifik ingin menjadi dokter tentara Bapak Ibu ya, spesifik ya. Alasannya kenapa? Karena adik saya tepat di bawah saya, di anak nomor 3 itu menderita cacat jantung bawaan ya. Itu diakui sebagai kesalahan ibu saya karena ibu saya saat itu karena keluarga kami sangat miskin ya, waktu itu sangat miskin sekali, anaknya banyak ya, sehingga ibu saya berpikir ingin menggugurkan kandungan ya dengan menggunakan pil kina ya. Jadi jangan diikuti ya Bapak Ibu ya, kalau ternyata akhirnya jadi seperti itu ya itulah cobaan hidup ya. Jadi semua orang yang mengalami ya Bapak Ibu ya. Keluarga saya juga mengalami, yaitu pada saat bapak saya baru mulai berumah tangga, anaknya banyak ya. Ya kalau nenek saya bilang selalu begitu ya. Kalau orang miskin tuh hiburannya ya itu aja ya, bikin anak ya. Ya anaknya makin lama makin banyak. Nah, lalu anak yang ketiga ini bapak saya lagi repot ya, kerjanya di kasino di pasar malam ya.
ya, jadi gambler ya. Jadi itu mungkin bakat saya juga ya. Ya, kemudian kehidupan sulit ya, harus banyak menjual barang dan teman-temannya sehingga waktu hamil ini adalah anak yang tidak diinginkan ya. Ingin digugurkan dengan menggunakan ya dengan caranya sendirilah, saya tanpa tahu bapak saya ya. Kemudian dengan cara-caranya sendiri ingin digugurkan, akhirnya tidak gugur malah jadi cacat ya, cacat jantung bawaan. Akhirnya meninggal Bapak Ibu ya, meninggal dunia di saat usia 14 tahun kurang 2 bulan ya. Kebetulan tanggal 10 kemarin itu adalah hari ulang tahunnya ya, hari ulang tahun adik saya meninggal tadi. Saya tertarik jadi dokter tentara karena pada saat adik saya sakit mempunyai kelainan seperti itu pada saat kelas 5 SD Bapak Ibu. Adik saya itu bisa tertolong, bisa dibantu karena kebetulan saudara angkat ibu saya, jadi ibu saya punya saudara angkat orang India Bapak Ibu ya. Punya saudara angkat orang India yang menikah dengan orang Jawa. Kemudian punya pangkat cukup tinggi di angkatan darat. Pas main ke rumah, kebetulan dia tahu tetangga saya itu juga angkatan darat, ya, dokter di angkatan darat, dokter Tobing. Mungkin bagi Bapak Ibu yang tinggal di Cimahi kenal ya dokter Tobing ini, karena saya sudah lacak, saya sudah berterima kasih padanya untuk pertolongannya ya, waktu itu masih kapten. Terakhir saya ketemu sudah jadi dokter spesialis penyakit dalam bagian ginjal Bapak Ibu di rumah sakit di Cimahi ya. Nggak tahu jabatannya sekarang apa ya, mungkin juga sudah pensiun karena usia saya sudah sekian ya, mungkin dia juga sudah pensiun ya. Jadi dokter Tobing inilah yang membantu adik saya berobat, ya, mendapatkan obat-obatan gratis sehingga pada saat itu saya tertarik, saya berpikir saya kepingin jadi dokter tentara supaya saya bisa ngobatin orang dengan gratis. Itu pikiran saya ya, tanpa saya tahu bakat dan minat saya apa ya. Ya saya ya seperti itu ya, nggak suka baca ya, nakal ya karena kan anak hiperaktif Bapak Ibu ya, saya termasuk orang yang Asperger ya, jadi ya dianggap anak hiperaktif, anak bermasalah ya, tukang cari problem ya, tukang berkelahi dan teman-temannya ya, yang jelek-jelek semua ke saya. SMP saya berpikir oke, cita-cita saya tetap jadi dokter tentara ya. Tadinya waktu saya pikir nanti lulus SMP udah bisa jadi tentara, ternyata makin lama makin sulit ya. Pada saat saya masih kecil ternyata lulus SMP itu udah bisa jadi tentara, ternyata waktu saya sudah jadi SMP ternyata enggak ya Bapak Ibu ya, harus dilanjutkan lagi ya untuk ke SMA. Di SMP pun prestasi saya nggak terlalu bagus Bapak Ibu ya. SD saya naik percobaan 2 kali Bapak Ibu ya, jadi Bapak Ibu yang mendengarkan di sini boleh apa ya, ya terserah lah mau mengatakan saya apapun boleh, nggak ada masalah ya. Itu masa lalu saya dan itu kenyataannya benar seperti itu adanya kok. Saya masuk sekolah pertama kali itu TK, Bapak Ibu. TK langsung 0 besar. Kemudian SD-nya saya nggak lancar Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu tahu ya tadi saya orang yang hiperaktif, yang macam-macam kayak gitu ya, yang aneh-aneh gitu ya. Saya 2 kali naik percobaan Bapak Ibu. Ya. Nomor 1 itu ya mau naik dari kelas 2 ke kelas 3 Bapak Ibu. Saya sangat kesulitan sekali di bidang matematika Bapak Ibu. Saya tidak tahu waktu itu ya. Saya ya menurut saya cukup pinter gitu loh. 1 tambah 1 ya 2, ya 2 tambah 2 ya 4. Saya tahu Bapak Ibu. Tetapi kalau dalam bentuk soal cerita, saya sukses tewas Bapak Ibu. Saya tidak bisa Bapak Ibu. Contohnya apa? Ibu pergi ke pasar membawa 2 telur. Beli 2 telur lagi di tempatnya Pak Hasan. Berapa jumlah telur ibu itu saya nggak bisa jawab Bapak Ibu. Dulu tidak bisa jawab. Karena gangguannya ada di korteks saya. Ya. Korteks saya punya massa dan saya tidak bisa menemukan. Saya baru ketemu waktu dewasa, saya main di Asira, saya baru tahu oh, ternyata gangguannya di sini. Ya. Sehingga setiap ada anak yang ketahuan di tes Asra ketemu gangguannya di korteks, saya akan tahu gangguannya pasti ini. Karena saya mengalami. Ya, saya bukan orang bodoh, saya tuh nggak bisa imajinasi, Bapak Ibu. Nggak bisa membayangkan. Jadi kadang-kadang orang bingung, ada orang nggak bisa membayangkan tuh. Ya saya, ya. Bayangkan di puncak sukses. Bayangkan aja nggak bisa, apalagi membayangkan yang abstrak. Ya, lebih nggak bisa lagi, Bapak Ibu. Ya, itu kesulitan saya nomor 1. Yang orang mikir, kayaknya
nggak ada masalah, ya. Tapi itu problem, ya. Kortek, ya, gangguan di kortek. Udah saya benerin Bapak Ibu, sekarang saya udah nggak ada masalah lagi, dan benerinnya gampang. Ya. Itu 2 kali naik percobaan Bapak Ibu, akhirnya lulus ya. Kelas 5 ke kelas 6 juga naik percobaan, kelas 6 lulus. Ya. Apakah ranking? Enggak Bapak Ibu, ranking dari mana? Ya, mau naiknya aja percobaan ya. Ya kepinginnya ranking Bapak Ibu kayak anak-anak yang lain, tapi kenyataannya ya enggak. Ya. Masuk SMP karena bapak saya nggak punya uang, ya bapak saya cukup sederhana. Mau ngomong miskin nggak tega, ya sederhana aja lah ya. Saya dimasukkan sekolah yang pendidikannya itu lebih banyak. Kalau seandainya nggak bisa melanjutkan sekolah, anak-anak ini sudah disiapkan untuk kerja. Ya, sekolah itu sudah tutup Bapak Ibu. Ya, sudah tidak ada lagi. Ya. Jadi sekolah itu dipersiapkan untuk anak-anak. Jadi kalau yayasan itu punya grade gitu ya, grade A, B, C itu ini grade yang paling bawah. Jadi anak-anak yang nggak masuk hitungan, yang dianggap yang dipersiapkan untuk bekerja. Ya. Saya disekolahkan di situ bukan karena itu alasannya, karena bapak saya nggak punya uang. Ya. Bapak saya nggak punya uang, saya sekolah ke sana, ya tidak berprestasi Bapak Ibu. Kelas 1 naik ke kelas 2, itu satu kelas isinya sekitar, kelas zaman dulu banyak ya Bapak Ibu, sekitar 50 orang, 60 orang gitu ya, satu kelas ya. Kita ada 3 kelas di SMP itu, saya nggak dapat nomor apa-apa Bapak Ibu. Kelas 1 berhasil naik ke kelas 2. Kelas 2 hampir tidak naik kelas Bapak Ibu. Tidak naik kelas ya gara-gara kena soal itu loh Bapak Ibu. Pokok kalau soalnya udah kayak matematika, ada cerita-cerita yang kayak gitu, lalu fisika, ada cerita kayak mobil dengan kecepatan 80 km per jam gitu ya, berjalan melewati ini, ada saya enggak bisa Bapak Ibu, enggak bisa jawab. Ya. Akhirnya saya mempelajari kekurangan saya, sudah hampir nggak naik kelas ya. Yang namanya dicubit itu sudah banyak banget ya. Guru matematika saya galak. Ya. Akhirnya kalau pelajaran lain nggak ada masalah ya. Bahasa Indonesia saya jadi murid kecintaan guru saya ya. Bahasa Inggris ya, saya jadi kecintanya guru saya ya. Saya jago di bidang-bidang kayak gitu. Tanpa saya tahu minat sama pengetahuan saya Bapak. Nah itu kesalahan saya yang utama Bapak Ibu. Saya jago di bidang-bidang yang lain yang saya tidak tahu, di bidang yang berhitung saya tidak mengerti, dan alasan saya ya gangguan di kortek tadi ya, brain cortex ya, bagian imajinasi. Jadi gangguan saya itu di association cortex ya, untuk imajinasi. Jadi saya tidak bisa membayangkan ya, mobil kecepatan 80 km dengan gaya gini kayak gitu ya. Siapa yang mikirin gaya? Saya pikir ya. Jadi otak saya akan berpikir yang lain Bapak Ibu ya. Hampir nggak naik kelas. Setelah saya sadari seperti itu, saya minta izin ke bapak saya, boleh nggak saya ikut les? Ada guru dari sekolah lain, SMA favorit Bapak Ibu, SMA 3 di Malang itu SMA favorit ya, SMA 3 yang memberikan les matematika, fisika dan biologi. Boleh nggak saya ikut les? Terus bapak saya berpikir, ya boleh, ya dibiayai. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya naik kelas ya. Kelas 3 ya. Kelas 3 saya lanjutkan lesnya Bapak Ibu ya, karena bapak saya masih punya uang yang mampu membiayai saya ya. Yang tidak tahu dari mana, mungkin dari hutang, dari mana saya tidak tahu, tapi saya minta dikasih, dan sebagai tanggung jawab saya berikan yang terbaik ya, hasil-hasil ulangan saya kumpulkan, saya tunjukkan ke bapak saya. Nih nilainya Pak. Jadi saya tertib Bapak Ibu. Akhirnya saya lulus Bapak Ibu dari 3 kelas tadi, kelas 3A, B, C yang kurang lebih 150 orang itu, saya ranking 6 Bapak Ibu. Tapi ingat loh Bapak Ibu, ini bukan sekolah yang siswanya luar biasa loh. Jadi ranking 6 itu juga ya nggak terlalu istimewa Bapak Ibu. Pada waktu itu saya berpikir, melihat sepupu saya yang sudah bekerja semua sebagai asisten apoteker, saya sudah lupa cita-cita saya jadi dokter Bapak Ibu. Karena melihat kondisi keluarga saya sudah lupa. Saya ingin bekerja, karena adik saya kan tadi masih butuh biaya, ya, yang masih sakit tadi ya, sakit jantung bawaan. Saya ingin bekerja, ingin sekolah di sekolah farmasi, ya. Saya ingin lulus nanti langsung bekerja jadi asisten apoteker.
Apakah itu minat dan bakat saya? Jujur enggak Bapak Ibu, karena saya melihat kondisi keluarga saya yang butuh uang. Nah, dilanjutkan lagi perjalanannya, ditolak sama orang tua saya, ya tidak disetujui, harus masuk SMA karena dipikir prestasi saya bagus, ya ranking 6, saya dimasukkan sekolah favorit Bapak Ibu. Sekolah nomor 1, ya lo udah bilangnya sekolah swasta nomor 1 di Malang lah, SMA Dempo Bapak Ibu. Masuk di sana Bapak Ibu, dan alhamdulillah saya tempuh pendidikan saya di sana 4 tahun Bapak Ibu, karena saya tidak naik kelas lagi Bapak Ibu ya di tahun pertama. Ya. Nomor 1 ya tadi Bapak Ibu, masih gangguan di asosiasi kortek, saya tidak bisa menjabarkan, saya setengah mati kalau ketemu soal-soal yang sudah dalam bentuk cerita begitu, saya tidak berdaya Bapak Ibu. Selain itu saya pada saat itu bekerja Bapak Ibu, ya saya bekerja jadi, kalau di SMA itu waktu itu saya jadi loper kaset video Bapak Ibu, ya jadi ngirim kaset-kaset video Betamax itu ke rumah-rumah pelanggan, ya nawari mereka, itu tiap sore saya bekerja seperti itu Bapak Ibu ya. Dapatnya satu kaset waktu itu Rp250 Bapak Ibu, dan harus dibagi 2 ya, karena saya bersama dengan sepupu saya yang lain yang mengerjakannya. Ya dua-duanya juga dia naik, saya nggak naik kelas Bapak Ibu. Ya nggak apa-apa, ya itu rezeki saya. Ya. Lalu setelah tidak naik itu, saya akan masuk jurusan waktu itu masih IPA IPS Bapak Ibu. Bapak saya menuntut saya untuk masuk jurusan IPA, ya kan lebih banyak gengsi lah ya. Jurusan IPS waktu itu zaman saya ya Pak, tahun 82, 83 gitu ya. Itu tidak terlalu menarik itu. Jadi gengsinya kalah gitu ya sama jurusan Paspal. Waktu itu masih Paspal sama SOS ya. Saya masuk Paspal, saya nggak naik kelas. Tahun berikutnya penjurusannya diganti Bapak Ibu. Jadi A1, A2, A3 sampai A4 ya. Yang tidak ada di tempat kami itu A4, adanya A3. Ya. Ya. Kemudian saya begitu mulai penjurusan, saya putuskan saya masuk di SOS aja, di A3. Ya, saya langsung tanpa persetujuan orang tua saya melihat kayaknya saya ingin menghindari si fisika ya. Jadi saya supaya nggak terjumus di fisika, saya mau masuk di sosial saja ya. Saya suka pelajaran-pelajaran ilmu sosial. Sampai rumah dimarahin Bapak Ibu ya, dimaki-maki Bapak Ibu ya. Disuruh balik lagi ke Paspal, ke IPA lagi ya. Ibu saya nyala terus ya. Oke. Kemudian saya harus jalan kaki Bapak Ibu dari rumah karena saya tidak punya kendaraan ke tempat rumah guru saya, Pak F.X. Maruto, ya, kalau yang kenal ya, guru ekonomi waktu itu, untuk menyatakan bahwa saya tidak jadi masuk ke A3, saya masuk ke A2 Bapak Ibu, saya menghindari fisika. Jujur saya tidak tahu cita-cita saya apa, saya tidak mengerti, yang penting saya mengikuti menyenangkan hati orang tua saya. Ya, menyenangkan hati orang tua saya masuk di IPA, tetapi saya milihnya A2, ya, jurusan biologi Bapak Ibu. Ya, di sana prestasinya biasa-biasa aja Bapak Ibu ya, ranking 13 ya, ranking 14 ya, sampai lulus ya ranking saya segitu aja Bapak Ibu ya. Nggak pernah jauh-jauh dari 13-14 gitu ya. Jadi kalau dibilang saya bodoh ya enggak lah, karena saya kepepet loh, saya harus belajar. Tapi fisika saya, karena saya berantem sama gurunya Bapak Ibu, karena saya nggak suka ya, kalau sama gurunya itu, selalu dikasih 5 tanpa saya mengerjakan PR pun dikasih 5. Ya. Saking nggak sukanya sama saya, dan saya suka, ya saking jengkelnya sama dia ya. Sampai dia pernah ngancam saya mau nggak naik kelas, saya ancam balik. Kalau saya sampai nggak naik kelas gara-gara kamu, anakmu saya tabrak sampai mati. Itu takut dia sama saya Bapak Ibu. Gara-gara itu takut. Ya. Sampai dia menghubungi saya karena dia kenalannya saya dibujuk lah sama saya, jangan macam-macam. Ya. Dan disitulah saya jadi Katolik Bapak Ibu. Ya, oleh kepala sekolah saya Romo, saya dipanggil, saya jadi Katolik. Ya, dijadikan orang yang lebih baik kan saya. Ya sudah saya terima. Walaupun Bapak Ibu, guru itu tidak pernah melepaskan saya. Ulangan saya nggak mengerjakan saya dapat 5 Bapak Ibu. Sampai pernah
Satu kelas saya nilainya tertinggi dapat 5 Bapak Ibu. Yang lainnya nggak bisa ngerjakan soalnya Bapak Ibu. Saya dapat 5 tertinggi. Kertas saya diambil, langsung diuntel-untel Bapak, dibuang di tempat sampah. Di muka kelas Bapak Ibu. Benar-benar menguji kesabaran saya. Dia ingin menunjukkan, saya sudah jengkel, ingin tak eksekusi Bapak Ibu. Tapi ya kepala sekolah saya menjadikan saya orang Katolik, yang orang lebih baik, ya sudah, saya terima, ya saya pikir ya sudahlah, saya jalani. Itu sampai di ijazah saya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat, kalau saya foto, masih ada bekasnya nilai 5 Bapak Ibu, yang dihapus dijadikan 6 sama guru saya. Dan itu satu-satunya nilai saya yang paling jelek. Yang lainnya 8, 9 Bapak Ibu. Itu tok yang nilainya 6 dan itu pun bekas dihapus Bapak Ibu. Dari 5 dihapus jadi 6. Itu pengalaman saya yang saya sampai sekarang bilang luar biasa. Saya ingat seumur hidup, apakah saya marah? Enggak. Saya enggak ada marah sama orang itu. Cuma saya kasihan sama orang-orang itu sudah dipanggil Tuhan. Dan kalau dia masih punya dendam sama saya, alangkah kasihannya dia. Apakah saya memaafkan dia? I don't know, Bapak Ibu. Saya enggak tahu. Kalau ngomong di mulut mungkin iya, tapi kenyataannya saya tidak tahu. Tapi dari dulu saya sudah gak peduli sama orang tadi. Ya. Itu yang saya mau cerita sepintas. Balik Bapak Ibu, karena saya tidak tahu minat dan bakat saya, di kelas 2 SMA sampai kelas 3 itu, saya itu cuma belajar Bapak Ibu. Belajar cuma dengan target ya lulus Bapak Ibu. Sampai di kelas 3 itu baru kaget, bingung. Nah aku nanti ini mau melanjutkan kemana ya? Mau sekolah di mana ya? Kok aku tidak ngerti? Kok aku gak ngerti mau kemana ya? Orang biologi ini mestinya kemana ya? Karena kan jurusan pertama kali Bapak Ibu. Mau jadi apakah saya ya? Lihat teman-teman, oh ada di peternakan. Kok aku gak suka di peternakan? Ada di teknologi pertanian. Apa ya itu ya? Barang apa itu? Kok kayaknya gak pernah dengar. Pokoknya saya orang yang kuper banget. Gak ngerti apa-apa Bapak Ibu. Akhirnya saya pilih, ya sudah kedokteran aja deh. Itu milihnya juga asal-asalan. Sudah lupa dengan cita-cita Bapak Ibu. Karena itu tadi ya, banyak kepahitan dan teman-temannya. Kemudian dilanjutkan lagi, sampai lulus, akhirnya kebingungan. Dulu itu masih ada ujian Bapak Ibu. Jangan berpikir untuk nyogok ya Bapak Ibu. Bapak saya tidak punya uang, ya, sangat miskin. Jadi ya ikut ujian, si Penmaru dan sebangsanya gitu, saya lupa, UMPTN, apa SPMT, namanya ganti-ganti, sudah tak ingat lagi. Ya. Hari pertama dicocokin di koran tuh cukup senyum ya, banyak betulnya. Ya. Ujian hari kedua, udah gak yakin kok banyak yang tidak sama dengan yang di koran. Ya oke. Terus akhirnya bapak saya cerita bapak, kayaknya nggak meyakinkan Pak, nggak bisa lolos nih. Tapi Papa kepingin kamu jadi dokter. Bapak saya seperti itu. Terus bapak saya ngajak saya ke Surabaya, Bapak Ibu. Di sana ada Universitas Surabaya namanya Wijaya Kusuma. Ya. Saya didaftarkan di sana, padahal nggak punya uang Bapak Ibu, yang mau dikoskan di sana, ya mau dibelain lah, yang penting anaknya jadi dokter. Dan di ujian itu ternyata saya diterima Bapak Ibu. Dari sekian ribu orang, seingat saya sekitar 1.300-an orang yang ujian ya Bapak Ibu ya. Karena itu setelah si Penmaru Bapak, ujiannya itu setelah si Penmaru, sehingga banyak orang yang merasa tidak diterima ujian di sana. Saya ranking ke-66. Ya, saya selalu ingat angka itu karena bapak saya menyebutkan, wah kebanggaannya bapak saya gitu. Dipikir bapak saya anak yang paling pintar saya gitu ya. Dipikir ya. Jadi kita sempat gaduh gelisah ya, cari kos, cari macam-macam, terus mikir pembiayaan sampai tante saya yang berpikir mau membiayai ya. Jadi waktu sampai rumah saya berpikir kayaknya nggak bisa lah sekolah situ ya. Ya mudah-mudahan lah nanti bisa sekolah di Malang. Saya akhirnya memutuskan daftar di Politeknik, Bapak Ibu, Poltek ya. Di Poltek waktu itu pertama kali ada jurusan informatika. Jangan ditanya jurusan apa, nggak ngerti Bapak Ibu. Pokoknya komputer gitu ya, informatika ya. Pagi tahun 83 Bapak Ibu, mau model 83 no lah, 87 ya. Model kayak apa ya itu ya. Nggak jelas Bapak Ibu ya. Pokoknya daftar. Dan diterima Bapak Ibu ya, ujian diterima. Dan saya sudah kepingin masuk karena cuma perlu 3 tahun Bapak Ibu, setelah 3 tahun saya sudah bisa bekerja. Target saya tercapai. Ternyata saya diterima di kedokteran negeri Bapak Ibu, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Sudah mau saya tinggal Bapak Ibu, karena saya diterima 2. Bapak saya tidak setuju. Ya, saya harus tetap masuk di kedokteran.
saya jalani dengan berat, Bapak Ibu. Ya, kalau seandainya dites, mungkin ketahuan saya tidak punya minat dan tidak punya bakat di sana, Bapak Ibu. Saya lulus itu dengan tertatih-tatih, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus bersyukur anaknya Bapak Ibu dirawat, ya, menggunakan protokol seorang dokter umum yang notabene tidak praktek, Bapak Ibu. Yang praktek saya cuma praktek karena urusan pemerintah. Selanjutnya saya mau bekerja di perusahaan. Yang IP-nya cuma 2,01. Jauh beda dengan anak saya yang IP-nya hampir 4. IP saya cuma 2,01, Bapak Ibu. Diterima spesialis saja enggak. Ya. Bayangin, Bapak Ibu. Lulusnya cuma segitu. Saya juga sadar, kayaknya aku nggak bisa praktek. Bapak Ibu kebayang nggak orang Asperger kayak apa? Diajak komunikasi nggak bisa, ngomongnya kaku. Kayaknya kalau orang mau dia ngomong sama guru, gurunya pengen gebukin, ngomong sama pasien, pasiennya pengen gebukin, ya. Mungkin Bapak Ibu yang pertama-tama join di komunitas kita, waktu ngomong saya kan ketahuan kayak ngomong saya kayak apa, yang nyebelin, ya, yang nggak enak didengar, ya. Yang ya nggak ada merasa berdosa lagi, ya, yang ngomong ya kayak gitu loh. Menurut saya itu ya benernya kayak gitu, ya ngomong apa adanya, nggak ada empatinya, ya. Nyakitin hati, ya kayak gitu itu saya. Terus saya berpikir, apa cocok saya jadi dokter kalau modelnya kayak gini. Sehingga setelah selesai masa bakti saya di Balai Kesehatan Masyarakat, saya putuskan, ya saya nggak usah praktek lah. Saya kerja di perusahaan obat, ya, di farmasi. Itulah perjalanan saya, dan seperti itulah yang namanya pentingnya kita mencari pengetahuan tentang minat dan bakat. Kenapa? Supaya tidak membuang waktu, Bapak Ibu. Lalu mengapa saya sekarang kembali ke dalam bentuk kedokteran lagi? Ya, kalau saya lihat ya itu mungkin rencana Tuhan, ya. Prosesnya saya seperti itu, ya, pendewasaannya saya seperti itu, jatuh bangunnya saya seperti itu, sehingga saya dikasih yang tadinya nggak suka baca buku, jadi suka baca buku, itu gara-gara MW, Bapak Ibu. Karena Bapak angkat saya, Dr. Setiawan, ingin merubah saya. Saya itu orang yang tidak menyenangkan. Dia bilang anaknya dia yang di Amerika, satu-satunya itu mirip saya dan bisa berubah gara-gara MW. Sehingga saya cari MLM tadi, saya ingin belajar, saya ingin berubah, Bapak Ibu, menjadi orang yang lebih baik. Ya, jadi punya keinginan, tapi mau kursus kayak John Robert Powell, gak punya uang, Bapak Ibu. Ya punyanya ya paling ikut MW. Ya ikut pertemuan, ya diajari baca setiap hari 15 menit, ya. Dengerin kaset, ya, kaset bahasa Indonesia isinya motivasi, dengerin seminar, ya. A lot of money, ya. Langganan kaset, langganan CD, sampai akhirnya naik jadi yang bahasa Inggris, ya. Saya kalau dengerin bahasa Inggris lumayan, Bapak Ibu, tapi jangan suruh ngomong bahasa Inggris. Saya bisa ngomong bahasa Inggris, tapi yang dengerin saya bingung, Bapak Ibu, bahasa Inggris macam apa. Karena ya saya bisanya dari mendengarkan, Bapak Ibu, ya. Terbiasa mendengarkan orang ngomong, terus saya perkirakan kayak apa. Jadi bahasa Inggris saya cuma bahasa Inggris survive, ya, untuk bertahan hidup. Itulah yang saya alami, sehingga ini saya pelan-pelan berubah. Gak mungkin saya bisa sekolah spesialis, saya dikasih kesempatan bergabung di perusahaan-perusahaan ternama di dunia dan di Indonesia, ya, perusahaan-perusahaan papan atas, sehingga saya bisa ketemu pakar-pakar kedokteran di bidang ilmu yang waktu itu saya pikir gak ada yang nyambung dengan ilmu yang sekarang. Dan ilmu yang saya kuasai, Bapak Ibu, jujur, kalau dibandingkan dengan dokter spesialis, belum tentu dokter spesialis itu menang dengan saya. Bukannya saya nyombong, ya. Jujur, karena saya dapatnya langsung dari dengkotnya, Bapak Ibu. Ya, saya kenal semua sama mereka, hampir 11 tahun saya ketemu mereka. Ya, saya belajar dari mereka, sehingga saya bisa mencerna, saya bisa berpikir dari data-data penelitian, karena pekerjaan saya, ya Tuhan melatih saya seperti itu. Jadilah saya yang sekarang. Yang saya tidak tahu, apakah itu bakat saya yang kembali, atau karena minat saya. Karena bakat itu relatif tidak bisa diubah, sedangkan minat itu bisa dilatih, dipengaruhi oleh lingkungan. Itu lingkungan kerja saya. Itu adalah orang-orang yang ada di sekitar saya, yang membentuk saya mempunyai perilaku seperti ini. Bayangkan, sekarang usia saya sudah 55 tahun, Bapak Ibu. Baru seperti ini. Bayangkan kalau dari dulu-dulu, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemarin
Dr. Mariska sempat dilakukan uji talent mapping ini, Bapak Ibu. Kemudian saya diundang untuk mendengarkan hasilnya. Langsung dijelaskan tata caranya, saya ngomong ini bagus. Ya. Nomor 1, disebarkan ke komunitas kita. Mengapa? Jangan sampai orang-orang itu dalam artian semua ya, termasuk Bapak Ibu, termasuk anaknya Bapak Ibu, itu tidak jelas, tidak mengerti tujuannya apa. Ya. Tujuannya apa, dokter? Kayak saya belum gamblang, Bapak Ibu. Belum gamblang dalam artian, kayak tadi anak saya bilang, saya akhirnya menanam tanaman. Dalam otak saya, Bapak Ibu, ngapain saya nanam tanaman? Ya, kalau cuma nanam sayuran aja, kalau butuh sayuran, saya tinggal beli. Beli jauh lebih murah. Waktu saya jauh lebih berharga buat ngurus yang lain. Ngurusi tanaman tuh makan waktu, Bapak Ibu. Bisa 2 jam, 3 jam per hari, dan itu pagi sore saya harus tengokin Bapak Ibu satu-satu. Saya harus belajar satu-satu. Apakah cocok buat saya? Jujur enggak. Tetapi mengapa saya kerjakan? Pertanyaannya kan begitu. Mengapa saya kerjakan? Kenapa kok saya mau mengerjakan itu? Ya, karena saya berpikir ini mungkin besok untuk penghasilan saya di masa saya pensiun. Saya bisa bercocok tanam, saya bisa menghasilkan uang dari situ. Sehingga saya ya harus tekuni. Apakah ini yang dinamakan bakat? Kalau bakat apa? Saya dari awal juga tidak suka menanam. Ya, merawat tumbuhan buru-buru. Hobi saya yang sekarang itu cuma belajar, dulu enggak. Dulu hobi saya nonton film. Sekarang saya enggak terlalu suka nonton film. Saya tinggal. Enggak, saya enggak suka. Saya suka yang lain. Saya lebih suka ini. Saya suka baca. Ya. Jadi saya pikir ini mungkin yang nanti penting buat Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu saat ini di posisi tertentu saya tidak tahu, di pekerjaan dimanapun yang Bapak Ibu tidak optimal, tidak bahagia, ya. Mungkin Bapak Ibu perlu melakukan tes. Ya, jadi bukan ngomong anaknya lagi, apalagi anaknya yang belum 16 tahun, apalagi anaknya yang belum mengerti jenis pertanyaan. Enggak, itu enggak kita bicarakan Bapak Ibu. Yang kita bicarakan adalah kita. Karena kalau kita sukses, ya keluarga kita sukses. Apakah saya sudah bekerja di bidang yang memang saya jagoannya? Yang memang sisi kuat saya, yang saya pasti berhasil. Atau saya di sisi bidang yang lain. Kayak tadi misalnya Mas Pam cerita di orang-orang pensiunan yang takut nanti kalau sudah dapat uang salah investasi malah jadi miskin. Apa Bapak Ibu sudah di posisi yang tepat? Itu pertanyaannya. Oke, kalau Bapak Ibu sudah di posisi yang tepat, anak-anak yang lain. Ada yang anaknya lebih dari satu. Nah, anak yang lebih dari satu ini loh. Kalau yang anaknya katanya normal ini tadi loh. Itu apakah mau terjebak kayak saya yang tidak jelas tadi itu? Ya, kebetulan saya punya gangguan asosiasi kortek, Bapak Ibu. Tapi kalau yang tidak diketahui, kalau anak ini punya minatnya di mana, terus diarahkannya salah. Kayak tadi cerita saya sepintas tentang bapak saya, kan saya juga gak berani nolak bapak saya. Kamu jadi ini, kamu jadi itu. Saya sempat waktu jadi dokter muda, kapten dokter muda lagi, saya sempat mau mengundurkan diri waktu saya menikah. Baru ujian pertama kali saya ngomong, saya mundur aja lah, saya lebih baik bekerja. Saya sudah punya anak. Ngapain saya sekolah? Akhirnya mereka ngomong, selesaikan dulu sekolahmu. Kamu udah masuk kolam, udah sampai leher. Jangan sampai tenggelam, berenanglah sampai tepi. Justru karena saya nggak punya beban pikiran lagi di keluar, karena minta keluar nggak dikasih keluar. Sudah minta izin keluar, nggak boleh keluar. Karena baru kali ini ada mahasiswa mengundurkan diri. Dibiarkan saya tetap di sana, akhirnya saya kepikir, ini tak anggap kayak hobi aja lah. Ini pasti saya nanti rindu nih, waktu sekolah kayak apa. Ya sudah saya nikmati, nilai saya malah bagus-bagus Bapak Ibu. Terus orang lain juga nggak mempersulit saya. Teman-teman saya nggak mempersulit, karena mereka tahu, universitas tahu, kalau saya itu mahasiswa yang mengundurkan diri ditolak. Jadi mereka membantu saya. Ya sudah lah Mas, dikerjakan aja. Ya saya kerjakan aja, pokoknya saya happy. Pagi-pagi bangun jam 5 saya kerjakan pasien saya tidak peduli. Saya pikir nanti sebentar lagi saya nggak melayani lagi gitu loh. Saya anggap ini sebagai pengalaman saya. Nilai saya malah bagus Bapak Ibu. Sampai saya ditawari walaupun saya nilainya jelek tadi,
Saya ditawari jadi PPDS untuk bagian yang saya tidak suka, Bapak Ibu. Bagian kandungan, Bapak Ibu. Saya kepinginnya bagian bedah, Bapak Ibu. Ya, karena saya suka tindakan. Ya. Tidak dikabulkan. Ya, enggak apa-apa. Akhirnya ya sudah, enggak jadi dokter sama sekali. Baru kembali praktek itu setelah melihat, bukan melihat ya, gemes. Gemes lihat di Indonesia ini kok ketinggalan banget gitu loh. Ribut aja ngurusi yang enggak perlu, yang aneh-aneh diurusin ya. Tapi ada bidang perkembangan baru yang memberikan harapan itu ditentang ini, gemes Bapak Ibu. Sampai hanya saya tangani itu bidang alergi. Ya jujur Bapak Ibu, yang dulu bidang saya tidak bisa semua, yang saya hindari semua itu yang alergi lah, yang autis lah, yang katanya tidak ada obatnya itu. Akhirnya Tuhan tunjukkan ke saya, ya ini giliranmu. Ali, ini giliranmu. Kamu selesaikan. Kalau mereka tidak bisa ngobati alergi, kamu kerjakan. Mereka bilang autis nggak bisa disembuhkan, kamu yang beresin. Itulah yang saya suka. Ya. Jadi ya sudah Kak ngomong lagi di minat dan bakat, ya ini sudah berbaur, saya juga nggak tahu Bapak Ibu. Tapi yang saya rasakan, saya baru menyadari itu di usia umur berapa. Di saat sekarang ini usia saya sudah 55. Sedangkan Bapak Ibu pasti jauh lebih muda dari saya. Anak Bapak Ibu pasti punya harapan jauh lebih besar dibandingkan saya. Apakah kepingin menyia-nyiakan waktu, menjalani sesuatu yang tidak tepat? Sehingga waktu kemarin saya dijelaskan tentang brand mapping-nya Dr. Mariska, saya minta kepada Mas Pram, boleh nggak Mas Pram sharing talent mapping ini untuk orang tua? Itu latar belakangnya Bapak Ibu. Saya kira sudah cukup ya cerita saya ya. Bapak Ibu udah dengar banyak dari saya. Itu ceritanya Bapak Ibu ya. Makin lama Bapak Ibu kenal saya, ya inilah saya ya Bapak Ibu ya. Orang yang dibilang tertutup ya tertutup Bapak Ibu ya. Apa yang mau saya pamerkan ke Bapak Ibu? Ya, saya nggak punya apa-apa. Dalam artian ilmu saya ya cuman begini-begini aja. Ya. Saya cuman mengucap syukur karena dikasih ide, dikasih ilham oleh Tuhan, bisa membantu Bapak Ibu. Apa yang mau saya sombongkan? Tidak ada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, kalau mau ditanggapi boleh. Silakan Mas Pram, saya kembalikan waktunya ke Mas Pram. Baik, terima kasih banyak Dr. Ali. Terima kasih untuk sharingnya. Terima kasih Dr. Ali. Dari Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, 2 menit lagi saya tutup. Satu menit lagi, ada yang mau bertanya? Bapak Ibu? Mengenai tes talent mapping, Bertahan apa Bu? Yang mau dimaksudnya Ibu bertahan yang mana? Pertanyaannya Ibu Sylvia. Langsung dibuka aja Bu mic-nya, enggak apa-apa. Yang membuat bertahan yang seperti apa? Karena kadang-kadang kalimat bertahan itu membuat saya bingung. Ingat, saya masih gangguan asosiasi kortek. Jadi kalimatnya kalau tidak jelas saya akan bertanya. Bertahan yang seperti apa? Misalnya bertahan ngurusi anak-anak. Ya saya mau sampai selesai Bapak Ibu. Mau sampai selesai. Makanya saya yang angkatan yang lebih lama-lama, itu saya kerjakan terus sampai saya melupakan yang baru Bapak Ibu. Karena saya pikir ya sudah selesai, mereka tinggal belajar gitu loh. Yang lama-lama ini mau saya selesaikan sampai tuntas. Dan saya berharap kalau pasalnya ketemu ya saya sudah selesai gitu loh. Dan ternyata nggak pernah selesai Bapak Ibu. Dalam artian nggak pernah selesai, saya sudah lega, udah ketemu nih pasalnya ternyata di sini. Ternyata begitu itu dikerjakan, Tuhan ngasih pasal yang baru lagi. Begitu saya kerjakan lagi, saya pikir sudah selesai, Tuhan ngasih pasal lagi.
Nah, apakah itu disebut bertahan? Ya karena belum selesai aja, Bu. Ya, kayak sekarang kalau saya ditanya, saya belum puas dengan skala 1. Ya, kenapa saya bisa ngurusi skala 4, skala yang lain bisa tumbuh, kenapa skala 1 belum selesai? Nah, ini yang saya cari. Apakah ada di hubungannya di sensori, apakah ada hubungannya di brain regeneration, ya. Itu yang saya cari, Bapak Ibu. Sampai ketemu kapan hari itu sampai emosi. Ya, saya kerjakan juga, Bapak Ibu. Mungkin ini benar, karena saya selalu berpikir sekarang, kalau saya ketemu sesuatu, pasti Tuhan punya rencana. Gitu loh. Jadi tolong dijelaskan yang maksudnya bertahan itu yang mana, Bu Sylvia? Bertahan tetap ada di komunitas. Ya jujur nanti suatu saat saya juga pasti akan pensiun, Bapak Ibu. Ya nggak akan mungkin selamanya ada di komunitas. Ya. Saya akan ada, iya. Tapi untuk melibatkan waktu saya sehari-hari di sini, jujur saya tidak tahu, Bapak Ibu. Karena saya juga punya kesibukan sendiri. Saya ingin membahagiakan keluarga saya ingin pergi bersama istri saya, ingin jalan-jalan sama istri saya. Ya. Ya enggak tahu yang dimaksud bertahan kayak apa. Barangkali ada yang lain yang bisa menjelaskan kalimat bertahan ini apa ya? Apa yang membuat bertahan, Dok? Bertahan dari mana gitu loh. Mungkin buat Bapak Ibu kalimat sederhana, buat saya ini kalimat sulit. Ya. Bu Sylvia nggak ada ya? Nggak ditanggepin ya? Nggak ditanggepin, Dok, dari tadi. Ya lah, nggak apa-apa lah. Iya. Aku sudah mencoba menjawab. Iya. Kan mencoba menjawab, tapi justru aku nggak tahu. Yang dimaksud bertahan itu bertahan terhadap apa? Aku jujur nggak ngerti. Apakah aku kepingin melakukan tes minat dan bakat dalam periode saat ini sih? Apa ya yang mau tak cari ya? Apa aku mau mengerjakan? Itu aku juga sedang tanda tanya besar, Bapak Ibu. Kalau aku melakukannya buat apa? Ya, kalau aku tidak melakukan juga buat apa? Gitu ya. Kalau sekarang kan aku lebih berfokus ya, karena dari sisi usia dan dari pembelajarannya, pengalaman dan teman-temannya, aku cuma berpikir satu. Apa yang bisa aku lakukan ya untuk menyelesaikan pekerjaan saya? Ya, pekerjaan saya apa? Ya membagikan ilmu yang saya punya ya, dalam artian ya bagaimana caranya saya mewariskan ilmu saya ya supaya nggak punah ya. Nanti saya nggak ada ikut punah kan repot ya. Itu yang saya pikirkan ya. Otomatis ya harus saya bagi ke banyak orang ya. Salah satunya sudah saya bagikan lewat video, lewat mana ya. Lalu masih kepikir gimana caranya membuat ya supaya semakin banyak ya, karena ilmunya ini banyak ya. Wong yang ada aja gak ditonton ya. Jadi ya serba salah lah. Ya sampai mau dibantu Pak Heri, Dok kita paksa aja mereka untuk berbayar supaya mereka itu melihat ya terserah Pak Heri lah. Intisarinya kita kepingin ilmu ini tidak punah ya. Justru kita berharap ilmu ini makin berkembang ya, sehingga makin banyak orang yang bisa kita bantu, kita selamatkan. Itu pikiran saya Bapak Ibu. Tapi di lain sisi, ya setiap makhluk hidup itu suatu saat pasti akan ada keterbatasan ya. Ya saya tidak berharap seperti itu ya, tidak terjadi kepada saya. Tapi kita tidak boleh menutupi kenyataan bahwa hal itu bisa terjadi ya. Contoh yang membuat saya shock itu ya waktu kita ditinggal papanya Evan ya. Wong masih jelas-jelas kita masih memberikan komentar, masih memberikan apa ya, tiba-tiba tidak ada berita sama sekali ya. Terus dapat berita sudah meninggal dunia ya. It can happen ya to anybody ya. Oleh sebab itu kita berpikir bagaimana caranya kita bisa kalimat tadi ya, kalimat ibu bertahan ya, bertahan untuk tetap ada di tempat kita saat ini ya, ada bersama anak-anak kita yang menemani mereka sampai mereka itu mandiri sampai dewasa.
Ini ada kalimatnya Bu Isti, bagus ini. Bagaimana jika sudah selesai kuliah, tapi ternyata tidak sesuai bakat? Sedangkan untuk pekerjaan Indonesia harus sesuai dengan title dari gelar sarjana tersebut. Kalau aku ngomong, bahasaku berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi gini, bakat itu penting, iya. Tetapi minat bisa menutupi hal-hal yang tidak ada di bakat. Nah, banyak hal ya. Kayak tadi Bapak Ibu kalau ngomong, dokter berminat nggak sama apa? Ya sama belajar. Aku dulu paling nggak suka belajar Bapak Ibu. Sukanya bermain, sukanya nonton film, sukanya berantem. Ya. Tapi sekarang udah berubah, ya. Boleh dibilang 180 derajat berubah. Ya karena apa ya? Aku membangun, ya. Aku membuat sendiri tujuanku apa. Kayak misalnya sekarang aku meluangkan waktu untuk berkebun, ya. Ya karena aku punya tujuan Bapak Ibu. Kenapa aku mau meluangkan waktu 2-3 jam per hari yang kalau aku buat belajar atau buat materi, buat apa pasti jadi Bapak Ibu. Tapi kenapa aku mau berkebun? Yang kalau dilihat dari sisi rupiah itu saat ini tidak signifikan. Buang duit iya, menghasilkan uang enggak. Yang lebih banyak kalau kita dapat panenan sayur, kalau lebih dibagi-bagi. Ya. Karena saya tahu tujuannya apa. Tujuan ini adalah untuk saya belajar, untuk bekal saya di kemudian hari. Supaya saya tidak tergantung dengan orang lain. Ya, jadi ya saya jadikan ini minat. Saya banyak meluangkan waktu sekarang kalau ada kesempatan itu belajar Bapak Ibu, beli buku-buku tentang microgreens ya, bahasa Inggris ya. Sampai saya minta tolong di print sama anak saya supaya saya bisa baca ya. Di setiap ada kesempatan ya. Kemudian saya nonton film-filmnya ya, seminar-seminarnya microgreen ya. Karena saya pelajari semua Bapak Ibu ya, prosesnya jatuh bangunnya ya, kegagalannya di mana, terus solusinya gimana, itu saya pelajari semua Bapak Ibu. Karena saya punya tujuan, besok ini untuk masa depan saya. Jadi kalau balik lagi ke ceritanya Ibu Isti, yang tadi ngomong, gimana dong kalau nggak sesuai bakat? Nggak penting Bapak Ibu. Yang penting adalah dia tetap bisa bekerja, melakukan pekerjaan tadi, apalagi kalau sesuai gelar atau title. Kayak tadi saya dokter, saya juga nggak praktek Bapak Ibu. Bisa praktek nggak dok? Yo bisa, tapi kan kalau saya nggak happy, nggak suka, mau diapain? Saya tidak bisa ketemu orang. Dalam hal saya tidak suka ketemu orang. Apakah saya berarti tidak bisa ketemu orang? Banyak orang yang ketemu saya dan ngomong sama saya suka ketemu sama dokter. Cuma saya tidak suka gitu loh. Harus beramah-tamah dengan orang tidak suka. Dasarnya apa? Karena saya Asperger. Saya tidak suka bersosialisasi. Nah, aku kira-kira apa saya bisa jadi dokter kayak gitu? Ya, buktinya saya bisa jadi dokter Bapak Ibu. Buktinya Tuhan ngasih saya pengetahuan yang jujur kalau dibandingkan kebanyakan dokter yang lain. Saya jauh di atas mereka. Bukannya bermaksud menyombong, saya jauh di atas mereka. Buktinya kan udah banyak Bapak Ibu. Yang progresnya cuma dalam hitungan hari juga banyak. Dibandingkan di tempat lain, progres di komunitas kan juga lebih besar, lebih banyak. Bahkan anaknya yang usianya dewasa pun di tempat ini masih kita kerjakan. Ya kan? Apakah itu karena bakat? Enggak lah. Jadi gak usah dipikirin masalah bakat nanti membelenggu untuk pekerjaan. Dulu memang saya sempat Bapak Ibu kepikiran bahwa bekerja untuk orang itu penting. Sehingga saya sempat waktu 2 bulan tidak bekerja itu sampai mengutuk Tuhan. Sudah berdoa, kok tidak dikasih kerjaan? Ibu saya mengingatkan, hati-hati loh. Jangan sampai kamu menghujat Tuhan. Itu dosa paling besar. Dan saya sudah lakukan. Hanya nggak kerja 2 bulan aja saya udah ngomel, udah marah-marah. Ada orang lain udah bertahun-tahun nggak kerja juga nggak apa-apa. Giliran sekarang saya ditawari pekerjaan orang lain, saya nggak mau Bapak. Saya enak bekerja sendiri. Kan lucu jadi manusia itu. Jadi balik lagi nanti kepada Ibu Isti tadi, coba kalau sudah ketahuan minat dan bakatnya, akhirnya nanti ketahuan. Kalau saya bertahan di sini, apa yang mau saya capai? Kayak misalnya tadi kalimat bertanya Bu Silvi, kenapa dokter masih bertahan di sini? Karena saya senang belajar. Karena saya senang belajar. Ya.
Saya senang belajar dan di sini ini misteri yang orang lain nggak bisa menemukan jawabannya saat ini. Dan saya ketemu jawabannya. Dan saya sangat gembira sekali karena orang tua di sini ini sangat-sangat bekerja sama, sangat-sangat kooperatif, tidak menyalahkan orang lain. Dan saya akan ngaku terus terang kok. Ya saya ini eksperimen Bapak Ibu, karena nggak pernah ada dikerjakan di tempat lain. Saya baca, saya modifikasi, saya coba lakukan, saya tawarkan ke Bapak Ibu. Mau dikerjakan, nggak mau ya sudah. Ya, itu Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan Bu Femi ya. Nah ini salah satunya saya lagi belajar lagi nyari. Saya pakai green fibernya Altram Bapak Ibu yang saya imprint untuk membantu menurunkan berat badan. Ya. Belum sempurna ya Bapak Ibu ya. Saya lagi ramu ya. Jadi ya saya cuma mengingatkan Bu Femi. Nanti tolong diingatkan Bu Femi ya karena belum sempurna Bapak Ibu ya. Masih saya kutak-kutik ya. Mau saya isi frekuensi yang mana ya? Yang paling cocok ya. Jadi kalau ditanya dari kalimat bertahan apa yang menjadi dokter bertahan, mungkin karena aku suka belajar ya. Aku suka mencari tantangan ya. Dan aku sukanya itu kalau yang orang lain nggak bisa, itu aku paling suka. Atau kalau ada orang lain yang meremehkan saya atau yang memandang rendah saya, itu saya suka banget untuk membuktikan kalau mereka salah. Ya, itu. Mungkin kejawab kali ya yang untuk bertahan tadi ya. Jadi kalau pertanyaannya tadi untuk kenapa masih ada di sini ya? Ya karena ini tantangan buat saya yang belum terselesaikan masalahnya dan banyak orang di luar sana nggak bisa gitu loh. Itu saya tertarik gitu loh untuk memecahkannya. Terus yang kedua yang membuat aku tertarik ya di sini nih aku benar-benar bisa explore ya. Explore dengan orang-orang yang mengerti gitu loh. Yang tidak menyalahkan orang lain. Yang kita sama-sama ikhtiar ya. Bukanlah orang yang mencari kesalahannya orang. Oh, kamu dicoba nih. Ya, kalau nggak dicoba, gimana taunya berhasil atau tidak ya. Selama tidak membahayakan kan tidak apa-apa. Ya, selama terkontrol kan tidak apa-apa. Saya juga nggak akan mungkin kok mencelakakan orang. Ya, karena apa? Ada dua yang saya takuti, Bapak Ibu. Nomor satu, saya takut dengan Tuhan, Bapak Ibu. Saya nggak mau menyakiti orang lain. Saya tidak mau berdosa gara-gara itu, Bapak Ibu. Dan yang kedua, saya takut sama negara, Bapak Ibu. Kalau saya mencelakai orang kan saya bisa masuk penjara. Ya, jadi ya saya selalu pertimbangkan itu. Tujuan saya untuk menolong orang. Ya, maka saya kadang-kadang kalau dengar orang reseh, ribut di grup, cari macam-macam, ya lebih baik di skip aja lah. Ya. Tak keluarin kadang-kadang ya udahlah. Orang mau dibantu kok malah ngeribut, yang nanya ini nanya itu yang tidak jelas ya. Sampai dokter Ivi mana yang ribut ya, nanyain STR saya lah, nanyain saya praktek di mana lah, saya dokter sesat lah. Ya memang saya tidak praktek dari awal, saya bilang nggak praktek, saya cuma edukasi. Ya kok masih dicari-cari juga ya, ya mau apa lagi ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya terserah lah ya, jadi ya saya cuma membantu dalam artian apa yang saya pelajari karena jujur dibandingkan dokter lain, saya lebih punya banyak waktu Bapak Ibu karena saya tidak praktek, saya bisa baca, saya bisa belajar. Ya. Jadi ya itu kelebihannya dokter nggak praktek ya. Kalau dokter praktek ya mungkin nggak punya waktu. Ini ada pertanyaan menyimpang ya, SLE. Intinya bisa, Bu. Ya, intinya bisa. Karena yang kita kerjakan dengan BICOM, kita ngomongnya BICOM ya, itu adalah mengembalikan kemampuan tubuh untuk self healing. Ya. Ya kita tinggal lihat ya parameternya. Ya parameternya dari mana? Kita lihatnya dari ASIRA. Ya, dari ASIRA kita lihat mana gejala atau penyakit yang memperberat bebannya tubuh untuk sembuh, itu kita eliminasi pakai BICOM. Sedangkan apa yang membuat tubuh itu lebih kuat, itu akan kita support dengan terapi BICOM juga. Ya. Sehingga intinya ya bisa, supaya kemampuan tubuh untuk sembuh ya kembali. Simple kok, ya, semuanya simple. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, saat ini saya lagi belajar dua hal baru ya, yang ada hubungannya dengan kesehatan. Nomor satu karena saya kemarin belajar ITERA ya Bapak Ibu ya, lalu saya mulai belajar tentang, kalau di Mas Pram ada talent mapping ya, saya belajarnya itu hand and foot mapping Bapak Ibu. Saya mempelajari titik-titik yang ada di tangan dan di kaki Bapak Ibu.
menggunakan akupressure ya. Yang nanti mau saya kawinkan, jadi nggak pakai pijet Bapak Ibu, yang mau saya kawinkan dengan ITERA ya. Itu yang mau saya lakukan ya. Saya sudah beli programnya, saya tinggal belajar Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, yang saya beli programnya lagi Bapak Ibu, yang ini saya butuh untuk saya terutama ya, yaitu untuk merubah mindset saya Bapak Ibu, untuk mengetahui gangguan apa di dalam tubuh saya yang belum bisa saya deteksi. Ya, saya ingin berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar saya. Itu menggunakan apa? Dibantu orang lain bisa, tetapi selama ini yang bantu saya nyerah ya, belum sanggup ya. Yaitu dengan hipnotis Bapak Ibu. Nah, di hipnotis mereka akan bisa membantu kita mencari tahu apa yang ada dalam pikiran bawah sadar kita ya. Dan ini belum ada yang sukses lah yang membantu saya, sehingga saya berpikir saya coba mau belajar sendiri ya. Nanti saya ingin tahu caranya berkomunikasi. Jadi saya sudah tambahan 2 ilmu baru lagi Bapak Ibu yang di bidang kesehatan yang belum dioptimalkan. Jadi bukan berarti saya berhenti Bapak Ibu, saya selalu nyari cara, apalagi yang bisa kita kerjakan, apalagi yang kita kerjakan. Karena kedua ilmu ini saya dapat pada saat saya melakukan studi. Di dalam studi itu melakukan perjalanan belajar, saya ketemu, jadi saya berpikir, ini mungkin Tuhan punya rencana buat saya. Kenapa saya harus ketemu program ini? Jadi saya bukan orang negatif, saya selalu berpikir positif. Kenapa ketemu ini ya? Kalau zaman dulu langsung saya buang Bapak Ibu. Kalau sekarang saya berpikir, kenapa bisa ketemu ini ya? Wong saya nggak ngeklik ini, nggak nyari ilmu-ilmu ini ada hubungannya apa ya? Lalu saya baca lebih dalam, saya pelajari, baru saya kayak, oh ini ternyata gunanya untuk ini. Lalu saya berpikir, oh iya selama ini saya minta mereka itu untuk blow di telapak tangan, telapak kaki, di telinga, tanpa mereka tahu fungsinya apa. Ini mungkin ya, dengan belajar ini mungkin nanti saya akan menunjukkan ke mereka tempatnya lebih spesifik untuk mengakses yang mana. Oke. Kemudian untuk hipnotis, oke ini menarik ya, karena bukan sugesti, tetapi ini lebih ke arah untuk berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar. Ingin minta bantuan orang lain, tapi siapa yang orang lain yang bisa membantu saya? Ya, agak sulit ya, karena ya orang lain lihat saya orangnya udah kayak gini. Ya mudah-mudahan tidak kejawab Bapak Ibu ya. Jadi masih belajar Bapak Ibu. Jadi kalau tidak banyak komunikasi dengan Bapak Ibu, ya karena waktu saya saat ini ya cukup banyak ya dipakai untuk hal-hal yang lain. Terutama yang porsi paling besar itu ngurusi berkebun Bapak Ibu. Ya ini yang benar-benar menyita waktu. Ya. Sampai kadang-kadang saya ingin berpikir mau saya tinggal Bapak Ibu ya. Udah tak tinggal aja ya, saya lebih produktif. Tapi terus berpikir masa depan. Loh nanti yang justru yang ngasih saya makan ini, ngasih saya uang itu justru berkebun, bukan yang lain ya. Sehingga berkebun ini harus sukses gitu. Sehingga saya buat prioritas ya berkebun itu yang utama. Ya jadi Bapak Ibu yang agak ketinggalan lah ya. Karena saya pikir yang utama yang berkebun ini dulu ya. Kalau saya sudah menguasai dasar-dasar ilmunya, suatu saat nanti saya pensiun, saya sudah bisa mengerjakan dengan lebih baik ya, dengan kegagalan yang 0% gitu. Oke, ada pertanyaan lagi, sudah jam 9. Ini acaranya Mas Pram loh Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Benar nggak ada pertanyaan nih? Nggak ada rasanya. Udah semua. Tanggal 22 Mas Pram mau libur Bapak Ibu. Oh iya. Mas Pram mau libur, kita nggak tahu. Kalau Bapak Ibu masih mau tanggal 22 dan kalau saya tidak ada kesibukan, mungkin kita isi dengan konsultasi kali ya Bapak Ibu ya, konsultasi online ya, mumpung kita udah lama nih tidak ketemu, jadi tolong Bapak Ibu siapkan data yang mau nanya ya. Datanya anak disiapkan ya, jadi saya nggak menerima pertanyaan yang biasa-biasa, dok anak saya yang jedutin kepala ini, saya nggak mau kayak gitu ya Bapak. Tapi Bapak Ibu harus punya atek ya, saya akan tanya atek ya. Kalau orang baru bolehlah dimaafkan ya, tapi kalau sudah tingkatnya Bapak Ibu, laporannya masih kayak gitu, rasanya keterlaluan ya. Ya tolong bawa ateknya ya, sehingga saya bisa ceritanya lebih detail ya Bapak Ibu, termasuk nanti programnya ya. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu
punya informasi terapi ya, terapinya sudah berapa lama, di mana, yang dikerjakan terapinya apa ya. Dan saya berharap sih kalau mungkin tanggal 22 itu minggu depan ya Mas Pram ya. Mungkin terapisnya hadir ya. Kalau terapisnya hadir kan saya bisa nanya juga ya, apa yang bisa dilakukan oleh mereka ya, terapinya apa. Sehingga kita nanti bisa bantu Bapak Ibu. Nanti saya mungkin tinggal minta Mas Heri ya, karena Mas Pram libur ya, minggu depan. Cuti Bapak Ibu, masa nggak dapat cuti ya, ngasih cuti lah ya, 1 hari boleh lah. Ya. Terus biar nanti kita isi kalau Bapak Ibu mau. Kalau Bapak Ibu mau, tolong nanti Bapak Ibu WA ke Pak Heri ya. WA ke Pak Heri tolong minggu depan konsultasi online ya. Nanti kalau Pak Heri memang sudah menerima banyak yang memang berharap untuk konsultasi online ya kita adakan. Kalau enggak ada ya enggak apa-apa Bapak Ibu. Kita ya sekali-kali libur ya enggak apa-apa ya. Menikmati libur. Udah ada pertanyaan Mas Bram? Mereka Iya. sudah capek. Iya, udah nggak ada pertanyaan. Oke, baik. Saya tutup ya, Dokter Ali. Ya, silakan Mas Bram. Oke, baik. Masih banyak Bapak dan Ibu atas perhatiannya pada malam hari ini. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Well-Pro dan Dokter Ali untuk saya dalam memberikan materi pada malam hari ini mengenai talent mapping. Dan semoga tes ini dapat berguna. Nanti kita lanjut di part 2 setelah tanggal 22, berarti 2 minggu lagi ya. Karena minggu depan saya libur. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Memberkati.